Sehat, pertemuan kita pada hari ini yaitu materinya bulu tangkis. Bulu tangkis adalah permainan bola besar. Lapangan bulu tangkis yang panjangnya adalah 13,40 meter, lebarnya adalah 6,10 meter, tinggi tiang net adalah 1,55 meter. Ini lapangannya. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah pada pertandingan bulu tangkis profesional. Lapangan yang digunakan harus memiliki ukuran standar yang disesuaikan dengan ditentukan oleh PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, maupun Badminton World Federation atau BWF. Ukuran lapangan bulu tangkis standar PBSI adalah panjangnya 13,40, lebar 6,10, tinggi tiang net 1,55 meter, sedangkan tinggi net adalah 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis ke garis samping 3,05 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,75 meter, permainan ganda. Jarak garis samping di pinggir lapangan 0,4 meter, itu permainan tunggal. Ukuran lapangan standar BWF panjang 13,4 meter, tunggal maupun ganda, lebar 5,18, sedangkan ganda adalah 6,10 ataupun 6,1 meter. Teknik dasar bulu tangkis sama halnya dengan olahraga lainnya, bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Permainan bulu tangkis menguasai jumlah teknik dasar mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. Cara memegang raket itu walaupun terlihat sepele, permainan harus bisa memegang raket dengan senar, tujuan agar raket tidak gampang terlepas, dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga menghasilkan tenaga yang kuat sehingga pukulan pun bisa sempurna. Ada 3 teknik, di gambar sudah ada, yaitu teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya, tangan harus menggenggam pegangan raket sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut ataupun huruf P. Yang kedua, teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekat telunjuk. Posisi badan ataupun sikap berdiri. Lihat gambarnya. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal permainan tidak hanya berdiri tetapi juga harus posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis, badan bertumpu pada kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk, bisa juga satu kaki di depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Tangan agak diangkat dan bentuk sehingga raket sejajar dengan dada ataupun kepala. Ini dia kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemain yang bergerak lincah dan secepat, karena kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tapi juga tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok dipukul harus mengarah pada area lawan, melewati net. Teknik servis sendiri dan 3 macam, yaitu sebagai berikut. Forehand pendek, pemain yang memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan agak jatuh sekitar net ataupun di area depan. Forehand tinggi. Teknik dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuh cukup jauh dari area net, dan bertujuan agar kok bisa jatuh ke belakang permainan lawan sehingga mereka kesulitan. Backhand.
Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang, tujuan agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan, mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Cara memukul. Teknik memukul mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap teknik juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis patut Anda ketahui, yaitu pukulan lob, drop, shot, drive, netting, dan smash. Lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Drop shot. Drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulan dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuan agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi pukulan digunakan ternyata adalah drop shot dan kok justru jatuh di dekat net. Drive. Jenis pukulan yang mendatar, arah pukulannya bisa lurus ataupun menyilang, menyasar sisi samping tim lawan. Teknik biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Netting, sesuai dengan namanya, adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewati pukulan. Pukulan net ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim melawan dan kesulitan mengembalikan serangan. Smash. Jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Baik, berikutnya. Tadi sudah lapangan. Kita lanjut ke sejarah. Sejarah bulu tangkis. Tidak ada tahu pasti tentang asal mula pencipta bulu tangkis. Akan tetapi banyak pendapat mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula berpendapat bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu orang-orang Tiongkok punya permainan bernama Jianji. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama Battle Shuttlecock. Peraturan adalah permainan harus menjaga kok harus tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukul selama mungkin. Bulu tangkis modern kuno merupakan hasil informasi dalam permainan tersebut zaman dahulu. Bangsa pemilik istana badminton House mengadakan pertandingan yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan kemudian berkembang tahun 1850-an dari orang yang mulai menyebut sebagai badminton. Badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana di Inggris yang mengadakan pertandingan. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930, akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang tahun 1947 setelah Indonesia merdeka. Di tahun 1951 terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis ataupun PBSI, sedangkan ada juga internasionalnya. Peraturannya, perlengkapan bulu tangkis, raket, ada kok, jumlah pemain tunggal 1 lawan 1 bisa memainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran yang satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Penentuan awal permainan. Pertandingan
diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan wasit. Perhitungan skor. Penentu kemenangan di olahraga menggunakan sistem best of 3, pemenang 2 babak. Pelanggaran, kok menyangkut net, raket menyentuh net saat memukul kok, saat melakukan pukulan raket melawan net, melakukan area tim, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net, kok dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulur-ulurkan waktu pertandingan. Pemain secara sengaja melakukan hal mengganggu tim. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Salam sehat. Terima kasih.